Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang ke-18 ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur serta nikmat bisa datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka memuliakan bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah Ramadan yang kita lakukan pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ke Tanah Abang membeli kostum, mampir ke pasar membeli paru. Izinkan saya memberi kultum walau isinya tidak ada yang baru. Ya karena memang sudah banyak sekali ustadz-ustadz mengulang materi-materi itu saja. Jadi mungkin saya ya seputar itu juga. Bapak Ibu hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kita hari ini malam ini telah memasuki malam yang ke-18. 2 hari lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir fase ketiga dari 30 hari bulan Ramadan ini. Perlu kita sama-sama evaluasi, melakukan mutabaah, apakah capaian ibadah Ramadan kita pada tahun ini benar-benar akan menjadikan kita menjadi hambanya yang bertakwa, atau sekedar kita ikut-ikutan untuk menggugurkan kewajiban agar pada saat 1 Syawal nanti kita bisa merayakan Idul Fitri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih punya beberapa hari lagi menjelang Idul Fitri, marilah kita bertekad agar sisa waktu Ramadan ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan amal-amal unggulan, amal-amal soleh dan amal-amal yang bernilai strategis. Apakah amal-amal unggulan itu? Yang pertama adalah marilah kita jadikan puasa Ramadan kita lebih berkualitas. Nah, bagaimana caranya agar Ramadan yang kita kerjakan itu lebih berkualitas? Maka caranya adalah kita tidak hanya sekedar mengetahui dan melaksanakan atau mematuhi hal-hal yang akan membatalkan puasa Ramadan, tapi juga kita mengetahui dan menghindari hal-hal yang akan mengurangi pahala puasa Ramadan. Kalau yang membatalkan puasa Ramadan kita semua sudah tahu ya, yaitu makan minum dengan sengaja dan juga bercampur suami istri. Sedangkan yang mengurangi nilai puasa Ramadan antara lain adalah berdusta atau berbohong, kemudian janji palsu, kemudian emosi atau marah-marah dan sebagainya. Kemudian juga bergunjing ngomongin orang lain. Ada ibu-ibu di sana, Pak, kita sih nggak ngomongin orang lain, emang dia orangnya kayak gitu. Ya sama aja ya, walaupun ngomong juga kayak itu. Kemudian tantangan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu biasanya beda. Kalau bapak-bapak cenderung tidak kuat dari godaan matanya gitu. Yang segar-segar di jalan biasanya kadang-kadang sulit buat bapak-bapak itu menghindar. Tetapi karena puasa ya kuat, alhamdulillah kita bisa terhindar. Sedangkan bagi ibu kadang-kadang sulit untuk menahan godaan dari mulutnya untuk bergunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Walaupun tadi dikatakan kita nggak ngomongin dia kok memang orangnya kayak gitu. Nah, itu salah ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memanfaatkan Ramadan ini agar menjadi berkualitas, yaitu kita melakukan taraweh dan qiyamul lail. Pertahankan agar taraweh kita jangan sampai bolong. Jamaah yang ada sekarang ini ada sekian saf, 6 saf, usahakan kalau bisa makin bertambah ke belakang. Tapi nggak bisa ya, karena ada ibu-ibu, jadi nanti ibu-ibunya tergusur. Tetapi sunatullahnya sih yang sudah-sudah biasanya safnya malah mengalami kemajuan. Semakin ke depan semakin menipis. Nah,
Hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini ada fenomena menarik, yaitu buka bersama atau bukber. Banyak komunitas yang menyelenggarakan bukber, buka puasa bersama, entah komunitas alumni atau komunitas apapun. Namun sayangnya ketika buka puasa bersama, setelah sholat maghrib dan makan, kadang-kadang sholat isya dan tarawihnya terlalaikan. Asik masuk ngobrol, bincang sana, bincang sini, nostalgia dan sebagainya. Tetapi kemudian sholat isya dan sholat sunnahnya belakangan. Malah jangan-jangan karena kecapean sampai di rumah tidak dikerjakan. Itu dia sayangnya sekali. Karena kalau itu kita jangan sampai tertinggal. Sholat tarawih ini jangan sampai bolong. Ini jumlahnya ada sekitar 55. Mudah-mudahan tidak berkurang jumlahnya. Kemudian kira-kira aja Pak itu saya nggak ngitung. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pengertian tarawih pada bulan-bulan sesudah bulan Ramadan adalah qiyamul lail atau sholat malam. Bisa juga kita laksanakan tetap di bulan Ramadan ini. Caranya adalah ketika kita menjelang sahur atau setelah sahur, kita tambah lagi dengan sholat tahajud. Sayang, waktu yang mustajab tidak kita gunakan untuk berdoa. Karena itu kita manfaatkan, walaupun cuma 2 rakaat atau 4 rakaat, kita gunakan untuk berdoa, memanjatkan permohonan kita kepada Allah. Kita kentuk pintu langit, kita gedor aras Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan permohonan kita. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mengisi sisa waktu Ramadan ini. Kita berbanyak tadarus dan tilawah Quran. Untuk tilawah Quran ini sebenarnya salah kaprah kadang-kadang. Kita harus mencari waktu luang. Salah, sebenarnya meluangkan waktu. Kalau mencari waktu luang kadang-kadang nggak ada waktu luang. Oleh karena kita harus meluangkan waktu. Nah, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah kita memperoleh ketenangan dan duduk dinaungi oleh malaikat. Kemudian seperti kita ketahui, pahala 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Kemudian berikutnya, diharamkan bagi kita yang sering membaca Al-Quran dan tilawah dari sifat dengki. Sifat dengki, kemudian prasangka buruk sama orang, insya Allah hilang dari hati kita. Kemudian insya Allah kita juga mendapatkan syafaat di hari kiamat. Jadi syafaat itu di hari kiamat selain dari Rasulullah SAW, juga dari Al-Quran yang sering kita baca di dunia. Kemudian insya Allah ditempatkan oleh Allah SWT di surganya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan strategis. Kita perbanyak sedekah. Orang yang sedekah itu tidak akan pernah jatuh miskin, malah akan bertambah dan menjadi berkah. Tidak pernah ada beritanya dulunya dia tuh kaya banget, kemudian sekarang jadi miskin karena kebanyakan sedekah. Enggak pernah ada cerita seperti itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Karena itu loh, bersedekahlah dengan harta kita, karena di balik harta kita itu adalah ada hak orang lain. Di samping itu juga pahala dari bersedekah itu kan akan mendapat ganjaran 700 kali lipat. Bukan barangkali, insya Allah di bulan Ramadan ini justru akan berlipat ganda lebih banyak lagi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Hadirin sekalian, yang terakhir, bagaimana kita mengisi sisa waktu di bulan Ramadan ini adalah dengan iktikaf. Iktikaf pengertiannya adalah berdiam diri di masjid untuk memfokuskan ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan iktikaf pada 10 hari bulan Ramadan. Di beberapa masjid besar di Jakarta seperti Masjid Sunda Kelapa, Masjid Istiqlal, Masjid yang pokoknya yang besar, mereka menyelenggarakan iktikaf dan dihadir oleh sedemikian banyak massa yang hadir dari berbagai penjuru
DKI Jakarta dan sekitarnya. Nah, sebenarnya Masjid At-Taqwa juga ingin menyelenggarakan seperti itu, teman, sayangnya peminatnya kurang. Sebenarnya kita ingin menyelenggarakan secara terprogram. Ada kultum, ada tadarus, kemudian ada kajian-kajian. Cuman sayang kita kurang. Kita lebih banyak ikut istrikaf daripada iktikaf. Apa istrikaf? Ya, berdiam diri di rumah bersama istri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, iktikaf ini memang godaannya besar ya, karena dilakukan 10 hari terakhir menjelang Lebaran. Ada yang iktikaf di mall, iktikaf di kereta, di bis dan sebagainya. Suasana kampung lebih menggoda daripada suara masjid yang menjanjikan malam Lailatul Qadar luar biasa pahalanya. Oleh karena itu inilah tantangan buat kita, bagaimana kita bisa mengisi Ramadan ini, kita bisa menyebut Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tidak berkurang satupun jamaah dari Masjid At-Taqwa. Kalau perlu, kalau berkurang kita tanyain, kemana dari 54 kok jadi 53? Baiklah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang dalam, saya tutup kultum dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.